Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menggambarkan bahwa untuk menjadi rasul sangat berat. Salah satunya pasti menjadi seorang rasul itu akan diolok-olok, dihinakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ada dua ayat yang jelas sekali mengatakan walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad, dan sungguh benar-benar ustuhzi'a, telah diperolok-olok birusulin min qablika, para rasul sebelum engkau wahai Rasulullah Muhammad, billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Fahaqa, lalu Allah mengatakan orang-orang itu diturunkan azab kepada mereka. Tetapi ayat lain mengatakan walaqad istuhzi'a bi rasulin min qablika fa amlaita lilladzina kafaru summa akhadzathum fa kaifa kana iqab. Yang kedua sama bunyi depannya, sungguh telah memperolok-olok para rasul sebelum engkau Muhammad fa amlaita. Tapi di sini menggunakan maka kami beri tangguh. Artinya ada dua orang yang mengolok-olok nabi dan rasul itu, ada yang langsung mendapatkan tindakan langsung seperti peristiwa yang kita lihat saja yang di Prancis itu kan ada yang mendapat tindakan langsung dari seseorang, kemudian ada yang ditangguhkan tidak secara langsung. Salah satunya juga dalam sejarah nanti diketik saja ada Muhammad bin Maslamah, yang saat itu ya ada seorang Ka'ab al-Ashraf yang di situ Ka'ab al-Ashraf salah satunya menghinakan Nabi, tidak puas menghinakan Nabi, nanti beliau melecehkan ya orang tersebut, orang tersebut melecehkan para wanita-wanita muslimah, lalu Rasulullah memanggil sahabat, siapa yang mau melaksanakan tugasku? Lalu berkatalah Muhammad bin Maslamah, saya siap menggantikan tugas Rasulullah SAW, yang pada akhirnya Ka'ab bin al-Ashraf dibunuh oleh Maslamah, ya Muhammad bin Maslamah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya, innalladzina yu'dunallah, orang-orang yang menyakiti Allah wa rasulahu dan rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, lalu Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah akan menyediakan baginya adab yang menghinakan. Artinya ketika ada orang ya menggunakan kata-kata melaknat orang-orang yang menghina Rasulullah SAW, berarti menyakiti Allah dan Rasulnya dengan kata-kata itu, maka di sini dikatakan laknat, melaknatnya tidak bermasalah karena Allah Subhanahu wa taala juga melaknat mereka dunia dan akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pertanyaannya, dari sekian peristiwa-peristiwa tersebut, apakah ada rasa sakit dalam hati kita atau tidak? Apakah ada rasa kesal dalam hati kita atau tidak? Pertanyaan ini harus dimunculkan karena kalau kita ternyata tidak ada rasa sakit Rasulullah SAW dihinakan, tidak ada rasa kesal Rasulullah SAW dihinakan, maka berarti kita belum sukses menjadi orang yang beriman, belum sukses menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena di dalam ya hadis yang riwayat Bukhari, hadis sahih ini terlihat ketika Rasulullah SAW bersama sahabat Umar ibn al-Khattab. Ketika itu ya Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab,
yang pertanyaan itu dijawab, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi diriku, ya, dari semua orang kecuali diriku sendiri. Itu perkataan Umar bin Khattab yang pertama. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tidak, demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya di tangan Allah, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Lalu Umar mengatakan, sungguh kalau begitu mulai sekarang ya Rasulullah, demi Allah engkau sangat aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka Rasulullah baru mengatakan, engkau telah benar Umar. Ini sesuai dengan ya hadis riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak akan pernah sampai sempurna iman seseorang apabila aku belum dia cintai melebihi walidihi, orang tuanya. Jadi kita cinta kita kepada Nabi harus lebih daripada cinta kita kepada orang tua kita. Wa waladihi, dan cinta kita kepada anak kita, wan nasi ajmain, atau manusia yang lain. Artinya kalau hari ini orang tua kita baik-baik difitnah, berbuat bejat, berbuat jahat, apakah sakit atau tidak hati kita? Kita akan semuanya mengatakan sakit hati kita. Pertanyaannya kemarin Rasulullah dengan karikaturnya, dengan semuanya, ada rasa sakit atau tidak? Kalau tidak ada rasa sakit, berarti eksistensi keislaman kita perlu dipertanyakan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Karena itu, sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengajarkan langkah-langkah kepada kita agar ketika kita melaksanakan agama ini benar-benar kita sesuai dengan tuntunannya. Salah satunya sebenarnya sebelum bertanya tentang eksistensi diri kita, keislaman kita, maka dari satu ayat saja kita bisa bertanya bagaimana eksistensi kita sebagai manusia dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalimat ini menyatakan seolah-olah siapa saja yang benar menjadi manusia, ubudullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Jadi kalau ada orang beribadah, itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan apakah dia sedang sakit atau sehat, atau dia miskin atau kaya. Sebenarnya kalau melihat ayat ini adalah bahwa dia sedang menunjukkan diri sebagai seorang manusia. Artinya kalau dia belum bisa beribadah kepada Allah, maka jangan mengaku sebagai manusia. Ditambah lagi oleh Allah, u'budullaha, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ternyata kewajiban ibadah kita, kenapa kita mau ke masjid melaksanakan sholat, kenapa kita mau melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang bapak, kenapa kita mau melaksanakan tugas-tugas yang lain, berbakti sebagai orang anak, berbakti kepada orang tuanya, semua tidak boleh dikaitkan dengan nasib hidup kita senang, susah, kaya, miskin, tapi kaitannya Anda sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mau diakui keberadaannya oleh Allah, beribadahlah. Kalau Anda tidak beribadah, maka walaupun Anda punya penghargaan berderet, punya prestasi, pialanya banyak di rumahnya, tapi di hadapan Allah Anda tidak diakui sebagai manusia. Inilah sebenarnya maksud dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu, setelah beribadah tidak cukup. Apakah setelah beribadah tadi ada muncul kecintaan kita kepada Allah, ada muncul kecintaan kita kepada Rasulullah? Itu PR selanjutnya, karena Allah mengatakan walladzina min qablikum, menciptakan kalian dan sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ibadah kita beribadah untuk menunjukkan kepada Allah kita ini ada dan sebagai manusia, kecuali ada orang yang tidak mengaku sebagai manusia, tidak beribadah, itu tidak ada masalah. Karena apa? Memang dia bukan manusia. Tapi kalau manusia dia harus beribadah. Setelah beribadah apakah cukup? Tidak. Ibadahmu harus menghasilkan ketakwaan, dan salah satu ketakwaan itulah munculnya kecintaan kita dalam hati kita baik kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, intinya adakah rasa sakit, rasa benar-benar ingin membela orang-orang yang telah menyakiti Rasulullah, harus kita laknat dia, harus kita beri tindakan kepada dia. Kenapa? Ya Rasulullah,
mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa aku cinta kepadamu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Salah satu nanti yang menjadi syarat 3 orang akan mendapatkan manisnya iman adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia sudah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya, lebih dicintai dari selain apapun. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat kekuatan eksistensi diri kita, keberadaan diri kita dari Islam saja, dari keimanan kita, pertanyaannya kalau ada yang menawarkan kita, udah nggak usah sholat Jumat, nanti duduk saja temani saya kasih uang 2 juta. Mungkin banyak orang mau. Karena saking dia tidak pahamnya bahwa ibadah itu sebenarnya sedang, ya, dia sedang menunjukkan eksistensinya di hadapan Allah. Kita bisa kebayang nanti kita menuju akhirat, ingin ketemu dengan Allah, tapi kita dianggap tidak ada. Kalau dianggap tidak ada, berarti orang ini tidak boleh masuk ke dalam surga, berarti dia akan ditempatkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang berikutnya sebagai kata terakhir, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena salah satu kalimat dari Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Mudah-mudahan kita semua bisa mengekspresikan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuatan kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, dan mudah-mudahan itu diterima sebagai eksistensi kita seorang muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Taimiyah telah menjelaskan bahwa yang dinamakan tindakan menghujat beliau adalah baik dengan kata-kata yang bertujuan meremehkannya, apalagi dengan gambar. Kemudian juga Al-Qadhi Iyad juga menjelaskan bentuk-bentuk hujatan kepada Rasulullah, salah satunya mencela, mencari-cari kesalahan, menganggap pada diri beliau ada kekurangan, seperti dulu mengatakan bahwa masa kecil Rasulullah ternyata tidak diurus, itu tetap disebut adalah menghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang jangan sampai kita sebagai seorang muslim benar-benar ternyata kita tidak menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tumbuh rasa cinta, tentu kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi sebagai amalan yang kita tunjukkan sebagai bagian dari cinta kita kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minal muqarrabin
Allahumma ja'alna minal muhibbina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma walli lana khiyarana. Allahumma walli lana khiyarana wa la tuwalli alaina sirarana wa la tuwalli alaina sirarana wa la tuwalli alaina sirarana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.